Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu perekayasaan pelaporan keuangan dan kerangka konseptual. Kelompok 6 sendiri terdiri dari saya sendiri, yaitu Diah Permatasari dengan NIM 200430082, dan teman saya Dina Rahmajuita dengan NIM 200430083, dan teman saya Diva Putri Mesya dengan NIM 200430085. Perekayasaan pelaporan keuangan. Yang pertama yaitu proses perekayasaan. Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial negara. Pengertian ini lebih luas daripada apa yang dideskripsikan oleh Financial Accountancy Accounting Standard Above, yaitu FASB. Dalam Statement of Financial Accounting Concept, FASB mengartikan pelaporan keuangan sebagai sistem dan sarana penyampaian atau means of communication informasi tentang segala kondisi dan kinerja perusahaan terutama dari segi keuangan dan tidak terbatas pada apa yang dapat disampaikan melalui statement keuangan. Proses perekayasaan financial reporting include not only financial statement but also other main communication information that's related to directly and indirectly to information provided by the accounting system, that is information about an enterprise, research, obligation, earnings. Lingkup laporan keuangan yang dideskripsikan FASB tersebut sebenarnya meliputi laporan internal dan eksternal. Namun, FASB membatasi pengertian pelaporan keuangan untuk tujuan eksternal dan pelaporan keuangan disamakan dengan laporan keuangan eksternal umum atau General Purpose External Financial Reporting. Dalam pembahasan di buku, pengertian pelaporan keuangan meliputi pula struktur dan mekanisme bekerjanya sistem dalam suatu negara. Pengertian proses akuntansi dalam pelaporan keuangan adalah mekanisme tentang bagaimana pihak-pihak dan sarana-sarana pelaporan bekerja dan saling berinteraksi sehingga dihasilkan informasi keuangan yang diwujudkan dalam bentuk laporan atau statement keuangan, termasuk mekanisme untuk menentukan kewajaran statement keuangan. Pelaporan keuangan sebagai sistem nasional merupakan hasil perekayasaan akuntansi di tingkat nasional. Perekayasaan akuntansi adalah proses pemikiran logis dan objektif untuk membangun suatu struktur dan mekanisme pelaporan keuangan dalam suatu negara untuk menunjang tercapainya tujuan negara. Proses perekayasaan. Yang pertama, tujuan ekonomi dan sosial negara, tujuan pelaporan keuangan, proses pertimbangan, rangka konseptual, media pelaporan, dan informasi akuntansi. Perekayasaan sebagai proses deduktif. Ditinjau dari pendekatan penalaran, proses yang dilukiskan dalam gambar merupakan proses penalaran deduktif normatif. Tujuan sosial dan ekonomi negara dianggap telah disepakati atau sesuatu yang berian atau given dan menjadi premis dan dalam penalaran. Validitas konklusi yang dimuat dalam rangka konseptual dapat dievaluasi atas dasar kelogisan atau penalaran atau logical validity. Sebagai penalaran deduktif normatif, Hendrickson 1982 menguraikan aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam proses perekayasaan untuk menghasilkan rangka teoritis akuntansi atau theoretical framework of accounting, yaitu yang pertama, pernyataan postulat yang menggambarkan karakteristik unit-unit usaha dan lingkungannya. Yang kedua, pernyataan tentang tujuan pelaporan keuangan yang diturunkan dari pernyataan postulat. Yang ketiga, evaluasi tentang kebutuhan informasi oleh pihak yang dituju dan kemampuan pemakai untuk memahami, menginterpretasi
dan menganalisis informasi yang disediakan. Yang keempat, penentuan atau pemilihan tentang apa yang harus dilaporkan. Yang kelima, evaluasi tentang pengukuran dan proses penyajian. Yang keenam, penentuan dan evaluasi terhadap kendala-kendala pengukuran dan deskripsi unit usaha beserta lingkungannya. Yang ketujuh, pengembangan dan penyusunan pernyataan umum. Yang ke-8, prosedur, metode, dan teknik untuk menciptakan, menangkap, mengelola, meringkas, dan menyajikan informasi sesuai dengan standar atau prinsip akuntansi berterima umum. Siapa yang merekayasa? Proses perekayasaan bukan suatu upaya perseorangan atau one-man show, tetapi merupakan upaya tim yang melibatkan berbagai disiplin intelektual dan kekuatan politik, mengingat perekayasaan tersebut merupakan suatu proses yang serius yang hasilnya akan berdampak luas dan jangka panjang. Telah disinggung sebelumnya bahwa pelaporan keuangan mempunyai dampak ekonomi dan sosial karena pelaporan keuangan merupakan sarana atau wahana dalam pengalokasian sumber daya ekonomi. Oleh karena badan legislatif pemerintah, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, mempunyai peran yang penting dalam hal ini, mengingat kerangka konseptual mempunyai fungsi semacam undang-undang dasar atau konstitusi. Karena pentingnya perekayasaan ini, para anggota badan legislatif atau pelaksanaan yang terlibat dan berkepentingan dalam hal ini harus mempunyai wawasan dan pengetahuan teoritis di bidang masing-masing yang cukup memadai. Paling tidak ada anggota yang berwawasan yang berpengetahuan teori yang akuntansi yang luas dan memadai. Selanjutnya itu aspek semantik dalam perekayasaan. Proses semantik ini tidak lain adalah memilih dan menyimbolkan objek-objek fesis kegiatan perusahaan yang relevan menjadi objek-objek disebut elemen-elemen statement keuangan. Yang pertama itu aliran fesis operasi, penyimbolan dalam bentuk-bentuk elemen statement keuangan. Yang ketiga aliran informasi, yang keempat itu sistem informasi akuntansi. Proses seksama. Yang pertama, evaluasi masalah, mengadakan riset dan analisis, menyusun dan mendistribusikan memorandum diskusi, mengadakan dengar pendapat umum, menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan publik atas memorandum diskusi, baik dari dengar pendapat maupun dari tanggapan tertulis. Yang keenam, menerbitkan draft awal, standar, dan diusul yang dikenal dengan nama exposure draft atau ED untuk mendapatkan tanggapan tertulis dalam waktu 30 hari setelah penerbitan. Yang ketujuh itu menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan tertulis terhadap ED. Yang ke-8, memutuskan apakah jadi penerbit suatu statement atau tidak. Statement dapat diterbitkan kalau mayoritas anggota menyetujui. Yang ke-9, menerbitkan statement yang bersangkutan. Ini adalah konsep informasi akuntansi yang terdiri dari objek elemen, hubungan antara ukuran, dan hubungan antara objek akuntansi. Rangka konseptual atau FASB, pengertiannya itu beberapa tujuan dan hal mendasar yang saling berkaitan yang membentuk suatu sistem atau rangka terpadu yang dapat menghasilkan standar akuntansi yang konsisten dan yang menetapkan sifat, fungsi, dan keterbatasan pelaporan keuangan dan statement keuangan. Sarana melayani kepentingan publik dengan menyediakan struktur dan haluan pelaporan akuntansi dan keuangan yang memfasilitasi penyediaan informasi keuangan dan yang berkaitan secara objektif yang bermanfaat dalam membantu bekerjanya pasar modal dan lainnya secara efisien dalam rangka asosiasi sumber ekonomi atau langkah dalam perekonomian masyarakat negara. Selanjutnya rangka manfaat atau fungsi. Yang pertama, pedoman bagi penyusun standar, acuan pemecahan masalah praktik akuntansi, batas pertimbangan penyusunan statement keuangan, pendidikan dalam pemahaman dan peningkatan keyakinan, peningkatan keterbandingan antar perusahaan. Konsep dasarnya itu tujuan pelaporan keuangan, kriteria kualitas informasi, elemen-elemen statement keuangan, serta pengukuran dan pengakuan.
Ini adalah rangka konseptual sistem terpadu. Aspek kependidikan RK. RK FASB lebih unggul untuk tujuan pendidikan daripada RIASC karena RKFSB menyertakan basis for conclusion atau background, informasi yang berisi deskripsi, argumen, dan penalaran yang rinci untuk setiap konsep yang dipilih. RKFSB mendeskripsikan faktor lingkungan yang menjadi basis pengembangannya sehingga cukup tepat sebagai modal atau teknologi yang dapat dicontoh. Prinsip akuntansi berterima umum. Rangka konseptual harus dijabarkan dalam bentuk standar akuntansi accounting standar sebagai pedoman operasional pelaporan di tingkat perusahaan. Diperlukan rangka pedoman lebih dari sekadar standar-standar akuntansi untuk menentukan kewajaran penyajian statement keuangan. PABU merupakan rangka pedoman a framework of guidelines membatasi sumber-sumber prinsip akuntansi yang layak dianut berdasarkan keautoritatifan. Sekian dari saya lanjutkan pada pembaca selanjutnya, yaitu Dina Rahmajuwita. Pada Dina Rahmajuwita, dipersilakan. Tiga pengertian penting. Yang pertama, prinsip akuntansi adalah segala ideologi, gagasan, asumsi, konsep, postulat, kaidah, prosedur, metode, dan teknik akuntansi yang tersedia baik secara teoritis maupun praktis yang berfungsi sebagai pengetahuan. Yang kedua, standar akuntansi adalah konsep, prinsip, metode, teknik, dan lainnya yang sengaja dipilih atas dasar rangka konseptual oleh Badan Penyusunan Standar atau yang berwenang untuk diberlakukan dalam satu lingkaran atau negara dan dituangkan dalam bentuk dokumen resmi guna mencapai tujuan pelaporan keuangan negara tersebut. Yang ketiga, PABU adalah suatu rangkaian pedoman yang terdiri atas standar akuntansi dan sumber-sumber lainnya yang didukung berlakunya secara resmi. Di sini ada hubungan prinsip akuntansi, standar akuntansi, dan PABU. Berlaku atau berterima. Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, GAAP, bukan sekedar frasa tetapi sudah menjadi istilah teknis akuntansi. Oleh karena itu, pengindonesiaannya juga masih didasarkan pada makna teknis yang melekat pada istilah tersebut. Beberapa penyimpanan makna terjadi dalam istilah yang berlaku umum di Indonesia. Pertama, penggunaan kata yang menjadikan istilah tersebut sebagai ungkapan atau frasa umum dan bukan lagi istilah teknis yang generik. Misalnya pengertian istri saya yang cantik sangat berbeda dengan pengertian istri cantik saya. Penggunaan kata yang mempunyai konotasi bahwa ada pasangan yang tidak. Padahal maksud generi aspek yang menarik tidak harus mempunyai komplain atau pasangan generi unplet atau not generi aspek. Kedua, penambahan kata di untuk menunjukkan bahwa GAP tersebut adalah bersifat atau untuk Indonesia juga tidak tepat secara makna.
Sebagian istilah teknis yang generik, penulisan general, expect, accounting, Quizlet tidak pernah memakai huruf besar kecuali sebagai singkatan, yaitu GAAP. Isi PABU sebagai rerangka pedoman. Telah dibahas sebelumnya bahwa kriteria kewajaran penyajian informasi dalam bentuk statement keuangan adalah suatu rangka pedoman the frame of GAP dan bukan semata-mata standar akuntansi. Rangka pedoman isi berbasis komponen-komponen yang tersusun secara hierarkis, baik alasan dan tingkat konseptual maupun otoritas. Rangkaian pedoman mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan kebutuhan praktik dan profesi. PABU versi APB. PABU versi APB Accounting Principle. PABU dalam versi ini terdiri dari landasan konseptual seperti dalam rangka konseptual versi VASB dan GAAP yang tersebut landasan operasional atau praktik yang terdiri dari prinsip mendasar, prinsip operasi umum, dan prinsip terinci. PABU versi RUBIN. PABU menurut versi Rubin menganalogi tingkat keautoratifan yang membentuk suatu hierarki dengan suatu bentuk bangunan rumah. Ini menggambarkan PABU sebagai rangka pedoman yang didasarkan oleh AICPA dalam SAS nomor 43. Hierarki dilukiskan sebagai lantai rumah bertingkat dengan fondasi berupa landasan konseptual. PABU versi SAS nomor 69 menggambarkan GAAP sebagai dua hierarki paralel. Satu untuk entitas non-kepemerintahan dan yang lain untuk entitas kepemerintahan. PABU versi SPAP. PABU yang diambil dari SAS nomor 69 tetapi hanya diambil untuk entitas non-kepemerintahan atau bisnis dan non-bisnis. Pedoman tentang apa? Terdiri dari dua. Yang pertama, definisi. PABU memberi batasan dan definisi atau definition berbagai elemen, pos atau objek statement keuangan atau istilah yang digunakan dalam pelaporan keuangan agar tidak terjadi kesalahan klarifikasi oleh penyusunan dan kelayakan interpretasi oleh pemakaian. Yang kedua, pengukuran atau penilaian. Pengukuran penilaian adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan. Pedoman tentang apa? Yang pertama, pengakuan. Ialah pencatatan suatu jumlah rupiah ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terefleksi dalam laporan keuangan. Yang kedua, penyajian tentang cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat statement keuangan agar elemen tersebut cukup inovatif. Baiklah, di sini ada struktur akuntansi, perekayasaan, dan praktik. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh
Diva. Manfaat struktur akuntansi. Yang pertama, acuan dalam penyusunan kurikulum program studi atau program pendidikan akuntansi. Yang kedua, acuan dalam pemilihan bidang profesi yang memerlukan akuntansi sebagai pengetahuan prasyaratan. Yang ketiga, menunjukkan kedudukan auditor independen dalam kaitannya dengan tanggung jawab manajemen untuk menyusun statement keuangan. Materi selanjutnya, rangka konseptual. Tujuan pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan merupakan langkah yang paling krusial dalam perekayasaan akuntansi. Tujuan pelaporan juga menentukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang relevan, yang akhirnya menentukan bentuk isi, jenis, dan susunan statement keuangan. Untuk menurunkan tujuan pelaporan keuangan, pihak yang dituju dan kepentingannya harus diidentifikasi dengan jelas sehingga informasi yang dihasilkan pelaporan. Aspek sosial tujuan pelaporan. Tujuan nasional dapat tercapai apabila kegiatan individual dengan berbagai motivasi untuk mencapai tujuan individualnya juga memaksimumkan tujuan negara. Yang pertama, tujuan fungsional. Tujuan fungsional adalah tujuan masyarakat atau organisasi secara keseluruhan tanpa memperhatikan tujuan atau motivasi masing-masing individual di dalamnya. Tujuan individual tidak dapat diamati, sedangkan tujuan fungsional dapat diidentifikasi dengan pengamatan konsekuensi dari kegiatan masyarakat atau organisasi yang nyatanya terjadi. Yang kedua, tujuan bersama. Tujuan bersama adalah satu atau beberapa tujuan individual yang sama dengan tujuan individual lainnya. Kalau tujuan fungsional disusun tanpa memperhatikan tujuan-tujuan individual, tujuan bersama ditentukan dengan mengidentifikasi dahulu tujuan-tujuan individual, kemudian memilih tujuan individual atau seluruh anggota masyarakat yang sama untuk dijadikan tujuan kegiatan sosial. Yang ketiga, tujuan kelompok dominan. Kelompok atau grup dominan adalah kelompok yang konsekuensinya keputusan atau tindakan. Tindakannya mempengaruhi secara kuat semua anggota masyarakat. Tujuan kelompok non-dominan menjadi tidak relevan atau dianggap terlalu lemah untuk mempengaruhi kegiatan sosial. Yang keempat, tujuan versi asobat. Walaupun berorientasi pada kebutuhan pemakai, komite eksekutif AAA tidak secara spesifik mengidentifikasi pihak pemakai laporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan VASB. Sebagai suatu konstitusi, tujuan pelaporan keuangan merupakan landasan penting dalam suatu rangka konseptual. Perekayasaan pelaporan keuangan dimulai dari penetapan tujuan pelaporan. FASB mendasarkan penyusunan tujuan pelaporan pada 3 aspek landasan pikiran, yaitu bahwa yang pertama, tujuan pelaporan keuangan ditentukan oleh lingkungan ekonomik, hukum, politis, dan sosial tempat akuntansi diterapkan. Yang kedua, tujuan pelaporan dipengaruhi oleh karakteristik dan keterbatasan informasi yang dapat disampaikan melalui mekanisme pelaporan keuangan. Yang ketiga, tujuan pelaporan memerlukan suatu fokus untuk menghindari terlalu umumnya informasi akibat terlalu banyaknya pihak pemakai yang ingin dipenuhi kebutuhan informasionalnya. Konteks lingkungan tujuan pelaporan. FASB menyatakan bahwa tujuan pelaporan tidak dapat steril dari lingkungan penerapan pelaporan keuangan. Ini berarti bahwa tujuan pelaporan harus dikaitkan dengan tujuan sosial dan ekonomi negara. Oleh karena itu, tujuan pelaporan harus dikembangkan atas dasar sifat kegiatan dan keputusan ekonomi yang para pemakai informasi terlibat di dalamnya. Karakteristik dan keterbatasan informasi.
Tujuan pelaporan dipengaruhi oleh karakteristik dan keterbatasan tentang jenis informasi yang dapat disediakan. Karakteristik dan keterbatasan tersebut adalah bahwa informasi yang disediakan melalui mekanisme pelaporan keuangan. Yang pertama lebih berkaitan dengan badan usaha atau perusahaan daripada dengan industri atau ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua lebih merupakan informasi kuantitatif yang bersifat pendekatan daripada hasil perhitungan yang pasti. Yang ketiga, sebagian besar merefleksi pengaruh transaksi dan kejadian yang telah terjadi. Yang keempat, hanya merupakan salah satu sumber informasi yang dibutuhkan oleh mereka yang mengambil keputusan tentang badan usaha. Yang kelima, penyediaan dan penggunaannya memerlukan atau melibatkan kos, sehingga pertimbangan kos manfaat dapat membatasi apa yang harus dilaporkan. Karakteristik kualitatif informasi. Rangka konseptual merupakan pedoman atau semacam konstitusi bagi penyusun standar di Amerika FASB sendiri untuk memutuskan apakah suatu objek atau kejadian harus diwajibkan. Melalui standar akuntansi untuk dilaporkan oleh badan usaha dan organisasi, standar akuntansi dimasukkan untuk menjamin bahwa kualitas keterbandingan antar badan usaha tinggi. Ada pendukung keseragaman. Yang pertama, adanya berbagai metode akuntansi yang diperbolehkan menjadikan perbandingan antar perusahaan sulit bahkan tidak mungkin dilakukan. Yang kedua, keleluasaan untuk memilih metode yang cocok dapat membuka kesempatan bagi manajemen untuk memanipulasi informasi untuk kepentingannya. Yang ketiga, keseragaman yang ditentukan sendiri oleh profesi atau sektor swasta akan lebih bermanfaat dibandingkan keseragaman yang dipaksakan oleh otoritas. Ada pendukung keragaman. Yang pertama, keseragaman akan membatasi kebebasan manajemen untuk menentukan metode terbaik dalam konteks kegiatan perusahaan. Yang kedua, keseragaman prosedur yang kaku justru akan merugikan perbandingan karena informasi tidak lagi berpaut dan terandalkan untuk kegiatan yang nyata tiap perusahaan. Yang ketiga, keseragaman menghalangi perubahan yang memang diperlukan untuk menuju ke perbaikan. Ada elemen-elemen statement keuangan. Elemen statement keuangan adalah makna atau meaning atau konstruk yang sengaja ditentukan dalam perekayasaan akuntansi untuk menyimbolkan atau mempresentasikan realitas kegiatan usaha suatu badan usaha sehingga orang dapat membayangkan realitas kegiatan tersebut secara keuangan tanpa harus menyaksikan sendiri secara fisik kegiatan tersebut. Pengukuran dan pengakuan. Penentuan dan pendefinisian elemen seperti dibahas di atas berkaitan dengan masalah apa yang harus disajikan dalam statement keuangan dan terdiri atas apa saja seperangkat penuh statement keuangan. Elemen dan pos menjadi badan penyusun keuangan menjadi bahan penyusunan seperangkat penuh statement keuangan. Oleh karena itu, pos-pos yang harus disajikan dalam statement keuangan menjadi basis untuk menamai akun-akun dalam buku besar. Laporan dan statement keuangan, tujuan penyampaian informasi oleh manajemen atau badan usaha tidak dibatasi pada apa yang dapat dituangkan dalam statement keuangan. Pelaporan keuangan mencakupi pula penyediaan informasi yang manajemen ingin menyampaikan selain melalui statement keuangan, baik lantaran informasi tersebut wajib diungkapkan untuk memenuhi undang-undang, peraturan pemerintah, atau kebiasaan maupun lantaran manajemen sendiri menganggap bahwa informasi tersebut bermanfaat bagi pihak luar dan berkehendak untuk mengungkapkan secara sukarela. Pengukuran dan pengakuan menentukan lingkup pelaporan keuangan yang wajib disajikan melalui seperangkat penuh statement keuangan atau wajib secara sempit atau spesifik. Kewajiban spesifik tersebut ditimbulkan melalui standar-standar akuntansi. Sampai tingkat tertentu, penyusun standar dapat mempengaruhi penyampaian informasi di luar statement keuangan melalui standar akuntansi. Pengukuran. Pengukuran adalah penentuan besarnya unit pengukur yang akan dilekatkan pada suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi, kejadian, atau keadaan untuk mempresentasikan makna atau atribut objek tersebut. Pengukuran suatu pos untuk dilaporkan pada tanggal statement keuangan sering disebut dengan penilaian. Sedangkan istilah pengukuran sering dibatasi penggunaannya untuk menentukan jumlah rupiah pada saat
merolehkan atau terjadinya suatu objek pengukuran atau penilaian merupakan bagian penting dalam rangka konseptual karena keterukuran merupakan salah satu kriteria untuk menyajikan suatu pos melalui statement keuangan. Pengakuan. Secara konseptual, pengakuan adalah penyajian suatu informasi melalui statement keuangan sebagai ciri sentral pelaporan keuangan. Secara teknis, pengakuan berarti pencatatan secara resmi atau penjualan suatu kuantitas hasil pengukuran ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah rupiah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terefleksi dalam statement keuangan. Prinsip-prinsip umum, teknik untuk mengestimasi aliran kas masa datang dan tingkat bunga bervariasi antara kasus yang satu dan lainnya bergantung pada keadaan yang melingkupi aset dan atau kewajiban bersangkutan. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.